Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Divka Faren. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan hasil dari penelitian kami dengan judul pengaruh mendengarkan musik terhadap konsentrasi saat belajar dan mengerjakan tugas pada mahasiswa. Rumusan hipotesisnya yaitu H1 terdapat pengaruh responsivitas X1 terhadap konsentrasi belajar dan mengerjakan tugas Y. H2 terdapat pengaruh reliabilitas X2 terhadap konsentrasi belajar dan mengerjakan tugas Y. H3 terdapat pengaruh empati X3 terhadap konsentrasi belajar dan mengerjakan tugas Y. H4 terdapat pengaruh responsivitas X1, reliabilitas X2, dan empati X3 secara simultan terhadap konsentrasi belajar dan mengerjakan tugas Y. Kami menggunakan instrumen penelitian dengan Google Form. Berikut ini adalah tampilan dari Google Form-nya. Dan di sebelahnya ada link spreadsheet-nya. Di sini ada 101 orang yang mengisi link G-Form-nya. Berikut ini adalah variabel-variabel dari atau pertanyaan yang kami berikan kepada responden. Untuk mencari jumlah dari masing-masing jawaban, yaitu saya menggunakan Excel. Caranya yaitu dengan rumusnya adalah sama dengan countif. Kemudian kita blok satu baris. Tutup kurung karena kita akan mencari angka 1, kita tulis di sini angka 1. Kita tutup kurung. Nah, di sini sudah ada hasilnya, yaitu 11. Maka di sini sudah 11 dan seterusnya sampai variabel X4. Ini adalah tabel yang sudah saya rangkum dan saya pindahkan ke sini. Kemudian kita masuk ke SPSS. Di sini kita akan buat namanya yaitu X1. Sini X2, X3, dan X4. Desimalnya kita ubah jadi 0. Baiklah, di sini kita akan kasih label sesuai dengan pertanyaan yang kita kasih. Pertanyaan yang pertama itu kita buat mulai belajar. Sini kita tulis mulai belajar. Di sini itu menjaga fokus. Menjaga fokus. Di sini kita buat suasana hati. Suasana
Dan yang terakhir kita buat labelnya konsentrasi. Kita pindah ke data view. Di sini kita salin tabelnya dari sini. Di sini sudah muncul, kemudian kita buat, kita klik analyze, kemudian kita pilih regression, dan kemudian linear. Untuk variabel dependennya yaitu konsentrasi, sisanya itu independen. Dan klik OK. Dan tampillah outputnya seperti berikut. Untuk uji T, jika nilai SIG kurang dari 0,05 atau terhitung lebih dari T-table, maka terdapat pengaruh variabel X terhadap variabel Y. B, jika nilai SIG lebih besar dari 0,05 atau terhitung lebih kecil dari T-table, maka tidak terdapat pengaruh variabel X terhadap variabel Y. Tabelnya yaitu dengan rumus T dalam kurung A per 2 sama dengan N dikurang K dikurang 1. Dapatlah hasilnya 1,983. Dan begitu juga untuk F tabelnya. Berikutnya ini ada pengujian hipotesis H1 dan H2. Pengujian hipotesis H1 diketahui SIG untuk pengaruh X1 terhadap Y adalah sebesar 0,003, lebih kecil dari 0,05, dan nilai T hitung 3,970 lebih besar dari T-table 1,983, sehingga dapat disimpulkan bahwa H0 ditolak dan H1 diterima. Artinya variabel X1 berpengaruh signifikan terhadap Y. Yang B, hipotesis kedua atau H2, diketahui nilai SIG untuk pengaruh X2 terhadap Y adalah sebesar 0,001, lebih kecil dari 0,05, dan nilai T hitung 5,616 lebih besar dari T-table 1,983, sehingga dapat disimpulkan bahwa H0 ditolak dan H1 diterima. Dengan demikian, variabel X2 berpengaruh signifikan terhadap Y. Untuk pengujian hipotesis ketiga, berdasarkan output dari SPSS, yaitu di bagian ANOVA, terdapat pengaruh simultan antara mulai belajar X1, menjaga fokus X2, dan suasana hati X3 terhadap konsentrasi Y. Karena nilai SIG pada ANOVA 0,00, maka semua variabel X secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap Y, meskipun X3 secara parsial tidak signifikan. Selanjutnya yaitu koefisiensi determinasi.
berdasarkan output di atas, diketahui nilai R square sebesar 0,87 yang ini. Hal ini mengandung arti bahwa pengaruh variabel X1 dan X2 secara simultan variabel Y adalah 9,9%. Koefisien determinasinya yaitu 0,767. Artinya hubungan antara variabel independen mulai belajar X1 menjaga fokus X2 dan suasana hati X3 terhadap konsentrasi Y adalah sangat kuat karena nilai R mendekati 1. Persamaan linear berganda yaitu Y sama dengan 0,033 ditambah 0,346 X1, 0,488 X2, dan 0,151 X4. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.